Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, kembali di sini kita akan memberikan review ujian di hari ke-7 ini. Bapak Ibu sekalian, tanggal 20 ini merupakan hari yang ke-7 seleksi akademik. Kita akan memberikan informasi yang sangat penting dan berharga ini. Kenapa? Karena ada pengalaman dari sahabat kita yang mana mengalami kegagalan dalam seleksi akademik, dan tentu di sini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi sahabat semuanya. Bisa disimak berikut ya penjelasan lengkapnya dan tips mengatasi atau mencegah terjadi hal yang serupa ini. Tentu seperti biasa kami ingatkan sahabat sekalian yang baru melihat Schoolpedia ini, pastikan sudah subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru ya dari kami. Langsung saja. Jadi ada kasus seperti ini. Jadi ada sahabat kita ya ujian jam 11 menggunakan Telkomsel ya. Lalu ketika menggunakan Telkomsel ini ya ada gangguan untuk hotspot ya ke laptop, dan Zoom ini menggunakan Telkomsel juga ya. Jadi keduanya menggunakan Telkomsel. Tiba-tiba baru mengerjakan 5 soal, baru menjawab 5 soal dan Zoom mati, internetnya Nah ini padahal tiap hari lancar, ya. Jadi ini menjadi pembelajaran yang sangat penting. Kita harus siap mengantisipasi misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah untuk sering terjadi kecepatan internet juga bagus ini padahal dicek ya, dan dua-duanya lemah saat Zoom ini yang mati total ya, dan dimatikan oleh pengawas, dan kemudian mencoba di tempat lain, dan buat simpan jawaban harus muat ulang terus ya. Konsentrasi otomatis juga buyar ya, ini pasti, dan orang mondar-mandir juga ya. Kemudian ini harus ada alternatif internet dari 2 provider ya agar menggantikan sinyal misalkan error ya. Jadi ini ada tips ya, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 provider ya, nanti akan kita jelaskan. Tetapi hal ini ya, ini hanya ini tidak akan terjadi jika Bapak dan Ibu sekalian sudah mengikuti tutorial atau panduan dari Schoolpedia yang mana kita sudah memberikan penjelasan ketika kita konfirmasi ya apakah tidak pakai 4G switcher ya. Tidak ternyata ya, karena lupa. Kalau misalkan yang bersangkutan ini tidak lupa, pasti akan berjalan lancar. Nah, dan di sini kita sudah membagikan untuk tips internet lancar dengan mode 4G switcher. Ya, apa itu 4G switcher? 4G switcher itu adalah aplikasi tambahan pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengunci jaringan 4G. Nah, lebih lengkapnya kita bisa cek berikut ini. Oke sahabat semuanya, kita sudah di HP sekarang ya. Jadi saya akan menunjukkan kembali tips internet lancar dengan mengunci 4G switcher ya. 4G switcher itu apa? Jadi Bapak Ibu sekalian tentu mengetahui ya, jadi HP itu ada jaringan 4G ya, pasti tahulah ya. Nah, jaringan 4G itu tentu internetnya lebih lancar dan lebih cepat. Nah, langsung saja di sini saya akan contohkan. Di sini saya menggunakan WiFi kebetulan ya, saya matikan dulu. Nah, ketika saya tidak menggunakan WiFi, ini terdeteksi ya di pojok kanan atas ini ya. Nah, ini ya. Ini lihat baik-baik ya. Nah, ini akan berubah jika kita kunci ke 4G switcher. Ya, caranya ada beberapa cara. Yang pertama bisa Bapak dan Ibu lakukan, yaitu ketika Bapak misalkan HP-nya itu Xiaomi seperti saya, HP Cina ya. Itu bisa mendial atau melakukan panggilan bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Ya, langsung muncul seperti ini informasi telepon 1, telepon 2. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan 2 kartu, 2 SIM card, nanti akan terdeteksi 2 seperti ini. Jadi telepon 1 ini untuk SIM 1, telepon 2 ini untuk SIM 2 ya. Kita langsung klik saja misalkan di sini telepon 1. Nah, telepon 1 ini, nah di sini kita bisa atur. Di sini ya, yang bagian di sini ini kita klik. Nah, akan ada tampil banyak ini. Nah, cara mengetahuinya kita tinggal memahami. Jadi kalau di sini akan ada LTE, CDMA, F2, GSM-W, CDMA. Jadi kurang lebih itu seperti ini. LTE itu 4G. Kemudian GSM itu 2G atau 8G, kemudian WCDMA ini 3G. Jadi untuk 4G Bapak Ibu pastikan pilih yang LTE only ini. Nah, klik saja yang LTE only ini. Nanti Bapak dan Ibu sekalian HP-nya akan otomatis mengunci jaringan di 4G ya. Nah, nanti langsung akan mengunci jaringan 4G. Jadi HP-nya akan
selalu menggunakan jaringan 4G. Ya pasti akan selalu aman. Nah, seperti ini. Nah, seperti di tempat saya ini ya, jaringannya walaupun 4G-nya lemah, ya sangat lemah ini ya, tetapi bisa mengunci jaringan. Jadi bisa terus menggunakan 4G ini dan otomatis pasti akan lancar internetnya ya karena menggunakan 4G. Jadi kurang lebih seperti itu, dikunci jaringannya, jadi jaringannya 4G terus Bapak Ibu sekalian. Ini untuk cara pertama jika kita menggunakan HP Xiaomi misalkan. Nah, untuk HP-HP lainnya saya kurang begitu pernah mengeksplor, tapi kita bisa menggunakan aplikasi tambahan dengan mendownload aplikasi di Play Store ya. Play Store, kemudian klik saja di sini download 4G switcher ya, klik saja 4G switcher, 4G switcher ini ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu HP-nya dual SIM, ditambahkan ya 4G switcher dual SIM. Nah, dual SIM ini, nah nanti akan ada aplikasi banyak sekali seperti ini, bisa Bapak Ibu pilih, cari yang di-download banyak ya, di-download banyak di sini. Di sini ini 100.000, nah ini yang 1 juta ini. Ya, nah kalau yang ini tidak dual jaringan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu SIM-nya hanya satu, bisa pakai ini. Yang ini saya rekomendasikan ya, yang ini. Nah ini saya bukan endorse ya, tapi hanya memberikan informasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah misalkan Bapak Ibu HP-nya 2, itu bisa mencoba untuk dual SIM, dua LTE ya, dual SIM untuk LTE. Itu tinggal dicari di sini yang dual SIM. Nah, ini misalkan ini ya, atau mungkin yang lain, tinggal dicari ya, coba ya. Nah, di sini misalkan kita akan tunjukkan yang dual SIM ya. Yang ini saja misalkan. Karena saya biasanya pakai yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya biasanya pakai yang ini. Tetapi saya akan mencoba yang ini, pasti bisa ya. Nah, yang ini. Tapi saya akan di sini mencoba aplikasi lain ya, yang dual SIM juga ini. Nah, ini misalkan yang ini saja ya. Nah, ini aplikasinya kecil, hanya 2,6 MB install. Setelah selesai, kita biasanya langsung bisa membuka aplikasinya ya. Jadi kita bisa langsung buka di sini. Kita klik buka. Nah, nanti di sini akan ada pilihan LTE, 3G, 2G switcher ya, klik. Nah, continue. Nah, semisal Bapak Ibu mengklik dan tidak diizinkan ini ya, error seperti ini, jangan khawatir. Download aplikasi yang lainnya ya, artinya Bapak Ibu HP-nya itu diprotek secara khusus, tidak kompatibel dengan aplikasi ini. Saya sarankan sekarang download aplikasi yang lain ya, misalkan yang ini ya, Force LTE only ini ya. Ini 10 juta ini ya. Ini klik install. Dan jika sudah, kita bisa klik buka. Nah, next ya, klik next terus, terima, get start. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, jadi ini ada opsinya, metode 1 ada Android 11 di bawah ya, kemudian Android 11 ke atas. Nah, bisa saja karena tadi Android saya ini yang Android terbaru ya. Ini menolak tadi aplikasi tadi, dan ini ada aplikasi yang Android 11 Plus ya di sini ya. Nah, ini bisa. Nah, setelah sampai di sini caranya sama ya ini. Nah, sama seperti tadi ya. Pastikan pilih yang LTE only. Ini artinya adalah hanya 4G saja Bapak Ibu sekalian, LTE only itu ya. Jadi seperti itu, kalau sudah 4G LTE only itu pasti nanti 4G terus, seperti yang saya contohkan ini tadi ya. Ini jadi walaupun di tempat saya 4G-nya ini agak lemah, tapi bisa mengunci sehingga jaringannya akan lebih stabil daripada Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi ini tentunya ya, pasti. Dan saya sudah membuktikan dan saya sudah sering menggunakan aplikasi ini dan sangat bermanfaat. Tetapi pastikan bahwa LTE only ini hanya bisa digunakan untuk internet saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa dikembalikan ke yang bagian atas ini ya, pokoknya yang ada GSM, WC, DMA ini. Nah, kembalikan kalau sudah. Kenapa? Karena agar bisa normal seperti semula dan bisa melakukan panggilan telepon. Kalau hanya LTE only ini tidak bisa melakukan panggilan telepon. Jadi, dan ini juga bisa otomatis Bapak Ibu gunakan untuk tips memblokir semua panggilan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak akan bisa ditelepon oleh siapapun ya ketika memasang LTE only ini ya. Jadi ini hanya internet, kecuali panggilan WA itu tetap bisa. Tapi kalau panggilan yang seperti biasa dipakai ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pakai ini
ya, panggil nomor telepon ini tidak akan bisa nyambung karena jaringannya terkunci hanya untuk internet. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan langsung bisa dicoba-coba sebelum Bapak Ibu ujian misalkan, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, atau untuk keseharian Bapak Ibu browsing yang daerahnya agak susah internet ya. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga sampaikan juga tips Bapak Ibu sekalian ya, menggunakan beberapa provider. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan HP yang dual SIM misalkan ya, seperti tadi. Jadi SIM 1 pasang Indosat, SIM 2 misalkan pakai XL atau Telkomsel atau lainnya, Tri dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada Indosat error atau XL error, Telkomsel error, ada backupnya ya, ada backupnya. Jadi lebih aman lah. Nah, syukur-syukur bisa menggunakan 2 HP, itu akan lebih santai lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini untuk mengantisipasi misalkan Bapak Ibu mengalami kendala. Dan Bapak Ibu ada informasi penting bagi Bapak Ibu yang pengawasnya UNS sudah bisa join, silahkan bisa segera join, cek di kartu linknya ya. Nah ini, dan jika Bapak Ibu masih menjumpai seperti ini, ditunggu saja, nanti pasti bisa. Bapak Ibu sekalian jangan lupa diklik link untuk join di grup WA. Dan pastikan Bapak Ibu grup WA itu masing-masing pengawas memiliki cara atau gaya berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Misalkan pengawas A menyuruh untuk mengupload A, B, C, D, pengawas B tidak, jangan panik. Setiap pengawas memiliki cara dan gaya masing-masing seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami juga sudah membahas kemarin ya untuk internet cadangan itu bagaimana caranya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan WiFi rumahan ya, IndiHome, kemudian WiFi kabel kurang lebih seperti itu. Misalkan Bapak Ibu takut listrik padam, itu WiFi-nya kan mati. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tips ini ya, internet cadangan, bisa Bapak Ibu cek di sini ya. Ini nanti kami akan menjelaskan dan membantu sekali Bapak Ibu sekalian ya. Demikian, jangan lupa Bapak Ibu untuk like video ini ya, dan tinggalkan komentar bila Bapak Ibu ada masalah, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.